Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di kelas 3 AK2 ini. Dan pada kali ini, seperti biasa Bapak akan menyampaikan mata pelajaran tentang praktikum akuntansi perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pencatatan transaksi penerimaan kas dalam jurnal khusus. Adapun anak-anak yang Bapak banggakan, tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan kepada kalian semua setelah mempelajari materi ini, nantinya kalian dapat menjelaskan apa itu transaksi penerimaan kas. Kemudian yang kedua yaitu dapat menganalisis dan mencatat transaksi penerimaan kas tersebut. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, yang pertama, pengertian transaksi. Apa itu transaksi? Sebetulnya pengertian transaksi ini sudah kalian pelajari di semester-semester sebelumnya. Tapi sekedar mengingatkan, karena kita membahas mengenai transaksi penerimaan kas, tidak ada salahnya kalau kita diawali dengan pengertian transaksi. Pengertian transaksi adalah suatu kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap harta, utang, dan modal suatu perusahaan. Jadi sekali lagi, transaksi adalah suatu kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap harta, utang, dan modal suatu perusahaan. Kemudian, apa transaksi-transaksi dalam penerimaan kas? Transaksi-transaksi yang ada dalam penerimaan kas ini pada umumnya adalah yang pertama yaitu penjualan tunai. Ya, ini akan mengakibatkan perubahan kas bertambah, penjualan itu pun bertambah. Ya, kalau dicatat di dalam jurnal, untuk transaksi penjualan tunai ini akan mengakibatkan perubahan kas bertambah, penjualan bertambah. Kemudian yang kedua, transaksi penerimaan kas ini adalah penerimaan pembayaran piutang. Artinya penerimaan pembayaran piutang ini berasal dari penjualan kredit di waktu-waktu sebelumnya. Ya, penerimaan pembayaran piutang ini berasal dari customer itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah retur pembelian tunai. Artinya yang maksud retur pembelian tunai itu adalah pengembalian barang yang sudah dijual, ya, pengembalian barang yang sudah dibeli. Artinya ini akan mengakibatkan kas bertambah, kemudian barang yang dibeli akan berkurang. Ini untuk transaksi retur pembelian tunai. Kemudian yang berikutnya, transaksi penerimaan kas itu yaitu penerimaan pendapatan. Ini penerimaan pendapatan yang dimaksud di sini adalah penerimaan lain-lain. Contohnya, di samping penerimaan dari penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, dan retur pembelian tunai, penerimaan kas itu pun bisa berasal dari penerimaan lain-lain. Misalkan pendapatan bunga bank, kemudian misalkan ada lagi pendapatan jasa lainnya. Jadi itulah anak-anak transaksi-transaksi yang pada umumnya yang ada pada transaksi penerimaan kas. Penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, retur pembelian tunai, dan penerimaan pendapatan. Anak-anak yang Bapak banggakan, setelah kita mengetahui transaksi-transaksi yang ada di dalam penerimaan kas, yang berikutnya adalah bagaimana mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas tersebut yang Bapak sampaikan tadi. Transaksi penerimaan kas ini akan dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Ya, apa itu jurnal penerimaan kas? Jurnal penerimaan kas itu yaitu adalah merupakan suatu buku ataupun catatan ataupun buku jurnal untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Jadi jurnal penerimaan kas ini adalah merupakan jurnal untuk mencatat semua yang berhubungan dengan penerimaan kas yang Bapak sebutkan di awal tadi transaksinya. Kemudian bagaimana jurnalnya? Seperti yang kalian lihat di monitor, ini adalah
format ataupun bentuk format jurnal penerimaan kas. Ada kolom tanggal, keterangan, nomor bukti, kemudian kolom debit dan kreditnya. Kolom tanggal yang di sini, ini kolom tanggal ini adalah diisi dengan tanggal transaksinya. Kapan transaksi penerimaan itu dilakukan ataupun terjadi akan dicatat di kolom tanggal ini. Kemudian yang kedua ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini adalah dari mana datangnya uang ini atau kas ini, ya. Jadi ataupun siapa yang memberikan uang kepada kita, dari mana penerimaan pembayaran itu diterima. Misalkan dari Tuan Budi misalkan, maka di sini keterangannya adalah Tuan Budi, ya Nana. Kemudian yang berikutnya adalah nomor bukti. Nomor bukti ini untuk jurnal penerimaan kas biasanya bukti penerimaan kas atau BKM, bukti kas masuk di sini ya nomor buktinya. Kemudian yang berikutnya di dalam kolom debit di sini ada beberapa kolom, ada kolom kas dan ada kolom lain-lain. Di dalam kolom lain-lain ini ada dua kolom lagi, yaitu nama akun dan jurnal. Kolom kas ini adalah berapa ataupun jumlah nominal uang yang diterima. Berapa nominal uang yang diterima yang dicatat di kolom kas ini. Ataupun kalau tidak dia kas, mungkin ada lain-lain, ya, lain-lain di sini. Kemudian di kolom kreditnya adalah piutang usaha. Piutang usaha. Dari mana penerimaan kas itu berasal? Kalau dia berasal dari pembayar penerimaan piutang, maka jumlah nominal yang diterima akan dicatat di piutang usaha. Tetapi kalau dia penerimaan itu bukan dari piutang usaha, maka itu akan dicatat di kolom lain-lain. Misalkan penerimaan dari uang muka penjualan. Ini dia di sini tulis nama akun uang muka penjualan, kemudian jumlahnya berapa. Ditulis misalkan ada penerimaan kas dari uang muka penjualan, maka di debitnya adalah kas, kemudian di kreditnya adalah di kolom lain-lain dengan nama akun uang muka penjualan dengan jumlah berapa di sini di kolom jumlah ditulis. Ya, itu anak-anak. Misalkan ada lagi penerimaan kas dari pendapatan bunga, bisa saja tanggal di sini tulis tanggalnya berapa, kemudian keterangannya apa, misalkan dari Bank BRI, misalkan nomor buktinya apa di sini dicatat di kolom bukti, dan uang yang diterima dicatat di dalam kolom kas di debit, kemudian di kreditnya adalah di kolom lain-lain dengan nama akunnya adalah pendapatan bunga bank, jumlahnya berapa di kolom jumlah sini. Nah, paham anak-anak? Jadi itulah keterangan dari kolom-kolom yang ada di dalam format jurnal penerimaan kas tersebut. Ya mudah-mudahan Bapak harapan kalian dapat dimengerti semuanya. Kemudian sebagai contoh ini Bapak sudah tampilkan sebagaimana terlihat di monitor kalian semua. Ada contoh kasus di sini. Yang pertama adalah tanggal 4 Agustus terima cek dari PD Mendung untuk pembayaran faktur nomor 12 tertanggal 15 Juli sebesar Rp17.500.000. Buktinya BKM nomor 12. Ini transaksi apa, Nana? Kalau kita lihat dari keterangan di sini, terima cek dari PD Mendung untuk pembayaran faktur. Artinya cek ini adalah uang kas, faktur ini berarti faktur nomor 12 yang dilakukan tertanggal 15 Juli, artinya faktur ini adalah faktur penjualan kredit. Penjualan kreditnya dilakukan pada tanggal 15 Juli. Jadi ini adalah penerimaan pembayaran piutang sebesar 17.500.000 yang berasal dari PD Mendung, ya. Jadi kita tulis di dalam jurnal di sini di kolom tanggalnya tanggal 4 Agustus, keterangannya PD Mendung, ya, uang itu berasal dari mana, kemudian nomor buktinya adalah sebagaimana terlihat dalam soal BKM 12 dan debitnya adalah kas sebesar 17.500.000, kemudian untuk kreditnya adalah piutang usaha karena ini transaksi tanggal 4 ini berasal dari penerimaan piutang. Jadi balance antara debit dan kredit adalah kas pada piutang usaha. Kemudian untuk soal yang berikutnya yaitu tanggal 8 Agustus, penerimaan uang tunai untuk penjualan tunai yaitu sebesar 5 juta rupiah dengan nomor bukti BKM 25. Berarti transaksi tanggal 8 ini adalah transaksi penerimaan uang yang berasal dari penjualan
Nah, maka kita catat di dalam jurnal penerimaan kas tanggal 8 Agustus, keterangannya adalah penjualan tunai, kemudian nomor buktinya di sini BKM nomor 25, uang yang diterima dicatat di dalam kolom debit kas sebesar 5 juta, dan di kreditnya di kolom lain-lain yaitu nama akunnya penjualan tunai, jumlahnya adalah sebesar 5 juta rupiah. Nah, itu anak-anak untuk transaksi tanggal 8. Paham ya? Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Kemudian yang berikutnya yaitu transaksi tanggal 14 Agustus, penerimaan cek dari PD Berkah untuk uang muka penjualan sebesar Rp2.500.000 dengan nomor bukti BKM nomor 27. Nah, ini adalah penerimaan kas atau penerimaan uang kas yang berasal dari uang muka penjualan. Maka transaksi tanggal 14 ini kita catat di dalam jurnal penerimaan kas, tanggalnya tanggal 14, keterangannya PD Berkah, nomor buktinya BKM nomor 27. Karena ini penerimaan kas, maka kasnya akan bertambah di debit sebesar Rp2.500.000. Karena ini adalah penerimaan yang berasal dari uang muka penjualan, maka tidak dicatat di kolom piutang, melainkan dicatat di dalam kolom lain-lain dengan nama akun uang muka penjualan sebesar Rp2.500.000. Kira-kira begitulah anak-anak mengenai pencatatan transaksi penerimaan kas yang akan dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Jadi diharapkan kepada anak-anak kami semuanya dengan mempelajari ini kalian dapat memahaminya supaya nanti kita di dalam melaksanakan praktek dapat mengerjakannya dengan baik. Jadi masih banyak lagi jurnal-jurnal yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini Bapak harapkan jurnal penerimaan kas ini kalian semua dapat memahaminya. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya sehingga nanti pada saat praktek kita dapat mengerjakan dengan baik. Demikianlah anak-anak, selamat berjumpa lagi nanti di lain pertemuan. Dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.